atau sebuah situasi yang menantang yang memerlukan satu pilihan keputusan di antara beberapa kemungkinan yang sama-sama tidak digandaki. Jadi kalau kita mau lihat tentang dilema etika, berarti benar versus benar. Jadi berdasarkan kasus Ryan tadi secara berdasarkan prinsip keadilan, apa yang disampaikan oleh Pak Maksi tadi benar. Karena berdasarkan prinsip keadilan, aturan itu mengajarkan bahwa siapapun yang nyontek harus mendapat sanksi. Jadi menurut Pak ini benar. Tapi juga menurut Ibu tadi, aspek belas kasihan juga bisa ada di sini. Bisa benar juga bahwa ya sudah, walaupun anak ini nyontek buat salah, tapi dia ini mau kuliah, dia punya masa depan. Apakah kita harus potong dia punya masa depan hanya karena itu? Ini yang guru masuk dalam persoalan dilema etika, benar versus benar. Di sini yang guru harus memutuskan mana di antara dua pilihan yang adalah benar-benar itu, mana yang harus kita pilih. Tetapi ujungnya adalah siswa, Bapak Ibu. Tadi kita sudah lihat Merdeka Belajar tadi itu, keberpihakan kita kepada siswa ini itu penting. Apapun kesalahannya, tapi siswa harus diselamatkan, Bapak Ibu. Harus diselamatkan. Baik, ketika kita menghadapi itu dilema etika tadi, kasus-kasus yang tadi itu, kalau ini memang ada kasus tadi satu contoh, ada kasus-kasus lain lagi. Ini patokan kita ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita perlu patokan-patokan seperti ini. Jadi ini ada rambu-rambunya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kita harus lihat 4 paradigmanya, lalu 3 prinsip, lalu 9 langkah. Jadi apakah kasus itu individu lawan masyarakat, masuk dalam paradigma itu. Misalnya kalau kita masuk di dalam, kita sedang mengajar, Bapak Ibu, lalu ada sekelompok siswa, misalnya 4 orang, mereka, Pak Guru, kami sudah mengerti, kita mau pindah ke materi yang lain dulu, Pak Guru. Tapi ada sebagian besar siswa yang bilang, Pak Guru, jangan dulu, kami ini belum mengerti. Ini kita dilema, kita mau memilih, mengambil keputusan atau mengikuti yang sedikit orang tadi, atau yang mengikuti yang banyak tadi itu. Individu lawan masyarakat. Lalu kebenaran lawan kesetiaan. Misalnya Bapak Ibu, kebenaran lawan kesetiaan. Kepala sekolah minta kita, pokoknya siswa yang tidak masuk, apapun caranya harus diselamatkan mereka, dengan cara apapun. Berdasarkan prinsip kebenaran ini salah, tapi kesetiaan, ya engkau guru harus setia kepada pimpinan. Kalau pimpinan perintah, ya engkau harus ikut. Kebenaran lawan kesetiaan. Kita menghadapi dilema-dilema seperti ini. Baik, kemudian keadilan lawan belas kasihan, seperti yang kasus Ryan tadi. Keadilan berdasarkan aturan, ya sebuah siswa ya kalau nyontek ya harus dihukum. Tapi guru lagi kembali belas kasihan. Anak ini dia mau tamat, lalu dia tadi sudah lamar ke satu universitas dan dia sudah itu. Apakah kita harus laporkan dia lalu dia tidak lulus? Ini keadilan lawan belas kasihan. Bisa juga jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek lawan jangka. Mau mengambil keputusan yang memperhitungkan kepentingan yang lebih besar yang akan datang atau yang sekarang? Yang sekarang. Misalnya ada seorang siswi yang hamil pada saat mau ujian akhir sekolah, pas kelas 9 ada siswi yang hamil. Berdasarkan aturan dia tidak boleh ikut ujian. Tapi itu kita pikirkan jangka pendeknya saja. Tapi jangka panjangnya untuk anak ini apa? Apakah dengan mengeluarkan dia dari sekolah, lalu bagaimana dengan masa depannya? Walaupun dia sudah melanggar aturan tadi. Baik, kemudian berpatokan pada 3 prinsip.